Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wisdom, amalkan walaupun ilmu sedikit. Kali ini kita lanjutkan di surat Al-Baqarah ya, yang kemarin 70 ayat 76 sampai 70 70 sampai 76. Kita lanjutkan ke 77 dan 83. Kita nanti akan juga dibacakan terjemahannya, masih di surat Al-Baqarah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan beribu-ribu nikmat pada kita semua, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat juga. Semoga Allah memberikan keridhaannya, juga dimudahkan, dilancarkan dalam segala aktivitas kita, usaha kita, juga urusan kita, kegiatan kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahannya dan memberikan keberkahannya. Juga semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga buat almarhumah saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, semoga Allah berikan nikmat kubur di alam kuburnya, amin ya rabbal. Dan senantiasa dalam syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ke mulai kita pembacaan murattalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا الحمد لله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dari ayat 77 sampai ke ayat 83 masih di surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina, artinya tuh ya Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terjemahan dari ayat ke-77. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
Ayat ke-78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat ke-79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ayat ke-80. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ayat ke-81. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat ke-83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembengkang. Ayat ini ada kode 37 di surat, di ayat ke-79. Mereka celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Keterangan di sini memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan. Nah, ini ada sebagian umatnya yang memalsukan dan mengubah ayat-ayat Allah dan dipergunakan untuk kepentingan dan keuntungan. Dari asbabun nuzul, asal usulnya ya, dari ayat 79, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum ahli kitab yang memalsukan Alkitab Taurat. Jadi ada sebagian orang di zaman itu memalsukan kitab Taurat. Mereka mengatakan hasil pemalsuan itu adalah sesuatu yang turun dari Allah. Mereka bermaksud untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Hadis riwayat Nasa'i dan Bukhari. Asbabun nuzul, asal usul dari ayat ke-80 sampai 83. Dari keterangan ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan sebagai bantahan atau ucapan orang-orang Yahudi. Suatu saat mereka berkata, kita tidak akan masuk neraka kecuali untuk menebus sumpah kita. Kita disiksa beberapa hari saja, sesuai lamanya kita menyembah patung sapi. 40 hari setelah itu kita takkan disiksa lagi. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Nah, ada yang mengatakan bahwa kaumnya sebagian orang-orang Yahudi itu, bahwa siksaan dari ayat 80 ke 81, dia menegaskan sendiri bahwa
penyiksaan di api nerakanya itu menurut orang-orang Yahudi itu cuman 40 hari. Setelah itu tidak disiksa lagi. Sedangkan asbabun nuzul atau asal-usul ayat 79, banyak ahli kitab yang saat itu yang sebagian memalsukannya Alkitab Taurat, sehingga terjadinya ayat ke-79 dan juga ayat ke-81 80-81. Terus dari al-akhbarnya atau redaksi, yang sebagian dari redaksi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Tunjukkanlah kepadaku suatu amal jika aku kerjakan akan masuk surga." Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah engkau menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat fardu, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan." Lalu orang itu berkata, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku tidak akan melebihi dari itu." Setelah orang itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang-orang itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga diperkuat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk surga akan terus merasakan nikmatnya dan tidak akan pernah sakit, pakaiannya tidak akan pernah kusut, dan dia akan selalu tetap muda. Hadis riwayat Muslim. Ya, semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan sholat fardunya, menunaikan zakatnya, berpuasa di bulan suci Ramadannya, karena orang-orang tersebut termasuk akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selama kita di surga, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam surga akan terus menerus merasakan nikmatnya. Kita tidak sakit, pakaian kita tidak kusut, tetap bersih dan bagus, dan selalu tetap awet muda. Amin ya robbal alamin. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kebaikan kita, baik ibadah yang mahdoh maupun ghair mahdohnya, baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ibadah pada makhluk-makhluk lainnya, semoga Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pembacaan murotal dan terjemahannya saya di sini cukup sekian. Semoga yang mendengarkan dan melihatnya, semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya, berikan kekuatan iman dan Islamnya, selalu dilimpahkan rezeki yang banyak hal dan barokah, dijauhkan dari musibah, dan juga dimudahkan, dilancarkan
dilunaskan hutang-hutangnya, dan dijadikan anak-anaknya yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak kesalahan dari Al-Fakir, itulah kebodohan kami. Kebodohan saya, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.